Orang itu saya yakin walaupun risih disentuh, tapi pada saat dia ditepuk, disentuh, dipeluk, disalam, atau diberikan ekspresi kontak fisik yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya, dia akan merasa senang, dia merasa didukung. Ada banyak orang yang bertanya kalau sentuhan itu seberapa penting sih dalam hubungan, kayak itu pertanyaan yang saya duganya sih muncul karena ada konsep 5 bahasa cinta. Saya yakin Anda pernah dengar juga ya. Mulai dari waktu, memberikan hadiah, melayani, kata-kata afirmasi, dan juga sentuhan. Jadi karena ada 5 bahasa cinta itu, maka orang berpikir yang namanya sentuhan itu bisa penting, bisa nggak penting. Makanya muncul pertanyaan seperti itu. Dan saya paham kenapa orang berpikir seperti itu. Namun kalau Anda sudah lama ngikutin kelas cinta, ngikutin saya, Anda tahu bahwa 5 bahasa cinta itu bukan soal pilih-pilihan, mana yang lebih berguna atau mana yang sesuai atau enggak. Semuanya dipakai. Dan salah satu yang paling kuat dari kelima bahasa cinta itu adalah sentuhan. Nah, dalam video ini saya nggak bahas spesifik tentang bahasa cinta itu sendiri, ya. Tapi saya mau bahas tentang sentuhannya, seberapa penting. Pada saat kita lahir di dunia ini, pertama kali dari ibu kita, mau dilahirkan secara bedah maupun secara alamiah, cara ibu memberikan kasih sayang sama anaknya adalah dengan sentuhan. Memang ada suara juga, tapi kan si bayinya nggak ngerti. Kita nggak paham bahasa apapun, kita tidak paham kata-kata apapun. Jadi cara seseorang mengekspresikan kasih sayang itu lewat sentuhan. Sentuhan bisa berarti kayak dielus, ya. Bisa juga berarti dipeluk. Sentuhan juga bisa berarti berada di sampingnya, menemani. Jadi kayak ada sentuhan duduk sebelah-sebelahan. Nah, itu juga sentuhan. Jadi yang namanya kontak fisik itu adalah ekspresi paling basic, paling dasar, paling awal, paling primer, paling penting kalau saya mau bilang dalam konteks mengekspresikan kasih sayang. Itu sebabnya kalau kita LDR, ya, walaupun kita tahu kita disayang banget sama dia, ya, kita dicintai dan dia mati-matian bekerja keras demi hubungan dan masa depan kita, tapi ada sesuatu yang kurang di hati ini. Makanya kadang-kadang insecure, kadang-kadang dia sayang nggak sih ya? Atau dia serius nggak sih ya? Karena ada sentuhan itu yang kurang terasa gitu loh, ya, kurang hadir. Jadi kita nggak ngerasa sedekat itu. Nah, mungkin di sini Anda bertanya, tapi kan ada orang yang nggak begitu suka disentuh gitu loh. Nah, saya mau komentar dulu nih, nggak begitu disuka disentuh itu maksudnya apa? Saya yakin bukannya risih gitu loh, bukannya risih sentuhan, bukannya risih dipeluk, cuman kayak ngerasa nggak terbiasa gitu loh. Orang itu saya yakin walaupun risih disentuh, tapi pada saat dia ditepuk, disentuh, dipeluk, disalam, atau diberikan ekspresi kontak fisik yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya, dia akan merasa senang, dia merasa didukung, dia merasa berharga, dia merasa diinginkan. Jadi sepenting itu yang namanya kontak fisik atau sentuhan. Dan itu juga pada saat lagi PDKT misalnya, sekarang kita bicara konteks PDKT ya. Sentuhan itu memegang peranan penting di dalam PDKT karena itu mempercepat adanya rasa chemistry, membangkitkan perasaan-perasaan yang sulit banget dibangkitin kalau tidak ada sentuhan. Bisa nggak sih kita jadi suka, kita jadi nyaman, kita nyambung sama seseorang tanpa sentuhan? Of course bisa. Tapi ada sesuatu yang tidak tergantikan, ada sesuatu yang snap muncul begitu aja pada saat ada kontak fisik. Kadang-kadang pada saat sentuhan pertama atau salaman pertama, kontak fisik pertama, kita udah langsung merasa, enak, atau risih, kayaknya nggak cocok deh, gitu loh. Pada sentuhan pertama. Dan kalau kita bicara sentuhan ya, saya tiba-tiba teringat, sentuhan itu bukan cuma antara kontak fisik aja ya, kayak dari kulit ke kulit. Tapi kita juga bicara